Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1108. Tidak mungkin sejumlah kecil uang ini dapat mengubah apapun di pasar Citrea Sures International. Ini memiliki kapitalisasi pasar 17 miliar tidak mungkin. Saya hanya perlu menunjukkan sinyal. Percaya padaku dan lakukan apa yang kukatakan. Sementara Jake bingung, dia sudah lama terbiasa memainkan peran sebagai Algojo sejak mulai bekerja dengan Jasper. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa dia seharusnya tidak mendesak untuk lebih detail ketika Jasper menolak untuk menjelaskan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah setuju. Baiklah, Tuan Lain. Saya mengerti. Jasper menutup telepon dan mengucapkan selamat tinggal pada Henry, yang terakhir berbaring di sofa di kamarnya dengan malas dan makan apel. Mau kemana? Tanya Henry. Universitas Huffmont. Saya tidak akan punya waktu untuk mengunjungi dan merawatnya untuk waktu yang lama setelah ini. Dia memiliki harga diri yang sangat tinggi dan dia terlalu malu untuk mengambil inisiatif dan meminta bantuan. Saya akan melihat apa yang dia lakukan di sekolah dan melihat apakah ada yang kurang darinya, Jasper menjelaskan. Henry bangkit dan mengikuti Jasper keluar dari hotel. Dia bertanya dengan keras, lalu menghela nafas. Yesus Kristus, apakah Anda tahu berapa banyak orang di luar sana yang menunggu untuk menyaksikan Anda melawan Citrea Sures Group? Ini adalah pertarungan yang melibatkan sebuah perusahaan yang dengan mudah bernilai miliaran Harbor Dollars dan di sini Anda cukup gratis untuk memeriksa gadis-gadis. Wah, kerja bagus. Jasper tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Tapi itu harus segera dimulai. Segera, Citrea Sures Group akan menghadapi masalah besar sendiri. Henry memandang Jasper dengan curiga dan bertanya, mengapa kamu terkadang memberiku perasaan bahwa kamu seorang dukun? Bagaimana Anda selalu memprediksi sesuatu dengan benar? Saat Jasper melaju ke Universitas Huffmont, di dalam gedung asrama wanita ketiga di sana, menabrak, wastafel jatuh ke lantai, menyebabkan pakaian dan air di dalamnya tumpah kemana-mana. Tiffany berdiri di samping dengan mata memerah dan bibir mengerucut, membiarkan air memercik dan membasahi kaki celananya. Tiffany York, jangan berpikir bahwa hanya karena instruktur kami menyuruh kami untuk menjaga Anda, itu berarti Anda berada di puncak dunia. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya pencuri kecil. Beraninya kau mencuri produk makeup kami. Tak tahu malu. Seorang gadis berbintik-bintik menunjuk Tiffany dan memarahi. Aku tidak melakukannya. Tiffany dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, aku bahkan tidak menyentuh riasanmu, apalagi mencuri dan menggunakannya. Gadis lain mencibir dan berkata, apa, jadi Anda memberitahu kami bahwa kami menjebak Anda? Sebotol Estee Lauder Essence milik Mia berharga lebih dari $500. Seolah-olah orang miskin seperti Anda pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Anda pasti ingin menggunakannya, ya. Aku sudah melihat lebih dari cukup orang sepertimu. Itu benar. Kamu hanya seorang gadis desa yang miskin, namun semua pakaianmu di kopermu bermerek. Saya sudah tahu bahwa Anda bukan orang yang jujur. Anda pasti mencurinya, atau Anda punya ayah gula di luar yang menyediakan untuk Anda. Ya, Jalang tak tahu malu. Gadis berbintik-bintik, Mia, dan gadis gemuk lainnya menyerang Tiffany bersama-sama. Di sudut asrama berdiri seorang gadis berpenampilan biasa-biasa saja, yang berbisik pelan, mungkin ada salah paham. Mia menoleh untuk menatap gadis itu dan mencibir. Ini tidak ada hubungannya denganmu, Erin. Apakah Anda yakin ingin terlibat? Erin segera diam. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menatap Tiffany dengan simpati. Mia dan Monica, yang berbagi asrama dengan mereka, dikenal garang. Tidak ada siswi lain di lantai ini yang berani membuat mereka marah. Bab 1109.
Mereka memutuskan untuk memilih Tiffany karena mereka iri dengan pakaian bermereknya, dan ini baru permulaan. Kamu berbohong. Tiffany, yang tidak pernah berdebat dengan siapapun sejak dia masih kecil, bukanlah tandingan dua gadis berlidah tajam dan kejam ini. Setelah menerima omelan yang sangat kejam dan memalukan, Tiffany hanya bisa mencoba membela elfnya dengan pipi dan mata yang memerah. Ya ampun, kakakku membelikannya untukku. Saya tidak mencuri, saya juga tidak menemukan siapapun untuk memenuhi kebutuhan saya. Mia mencibir pada klaim Tiffany. Berhenti memberi alasan. Kakakmu membelikannya untukmu. Apakah dia saudara kandungmu? Gadis lain menutup mulutnya dan tertawa. Saya pikir itu kekasihnya. Mungkin mereka suka bertingkah seperti saudara kandung. Mia pura-pura muntah dan berkata, menjijikkan. Aku memberitahumu, Tiffany. Ini kampus. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bergabung sebulan setelah sekolah dimulai, tapi jangan bawa trik yang kamu gunakan di luar sini. Kami tidak suka orang sepertimu. Pipi Tiffany merona dan dia berkata dengan mata berkaca-kaca, kenapa kau terus menggangguku? Memilihmu. Mia menyeringai. Bukan salah kami Anda begitu terkenal. Anda baru berada di sini selama beberapa hari dan Anda sudah menerima banyak surat cinta, bukan? Saya mendengar anak laki-laki dari gedung di sebelah kami mengirimi Anda hadiah. Sesuatu tentang Anda menjadi gadis paling cantik di jurusan, benar-benar menjijikkan dan tidak tahu malu. Jalang. Gadis lain berbicara dengan sinis, Mia, paman pacarmu adalah wakil kepala kantor urusan akademik, kan? Suruh Kasian memberitahu pamannya bahwa gadis-gadis yang dipertanyakan dan tidak senonoh tidak boleh menjadi mahasiswa Universitas Hufmon kita. Mereka hanya akan menurunkan kelas sekolah kita jika tersiar kabar bahwa mereka adalah seorang siswa. Mia menjawab dengan arogan, ya, aku akan berbicara dengannya nanti. Aku akan memintanya memeriksa dengan cermat apakah kamu pernah bermain-main di sekolah tetapi dengan betapa genitnya penampilanmu, aku cukup yakin kamu telah bermain-main dengan beberapa anak laki-laki, iya. Kamu terlalu jauh. Tiffany menutup mulutnya dan dia tidak bisa lagi menahan air mata di matanya. Dia berbalik dan berlari keluar dari asrama. Mia dan gadis lainnya memiliki ekspresi jijik di wajahnya, aktris yang hebat. Sangat menjijikkan. Tidak apa-apa, lupakan dia. Ingin melihat berapa lama lagi dia bisa menahan ini, kita akan memaksanya untuk keluar cepat atau lambat, kata gadis itu sebelum dia memberi Mia senyum yang menyenangkan. Pacarmu menunggumu di bawah untuk makan, kan? Ayo pergi. Mia menjawab dengan bangga, Dia hanya target kaya yang saya tangkap. Tapi dari raut wajahmu kau menyukai temannya dari tim basket, kan? Dia terlihat sangat kaya bagiku. Horny Beatrice, aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan. Saya sudah mengatakan kepada pacar saya untuk membawa temannya makan malam ini. Aku bahkan sudah memikirkan tempat itu, Hotel Bintang 5. Kami akan mendapatkan keuntungan besar di dompet mereka hari ini. Duo itu terkekeh dan pergi saat mereka berbicara. Asrama segera sunyi, meninggalkan Erin sendirian di dalam. Dia menghela nafas dan bangkit untuk mengatur ulang baskom dan pakaian yang terbalik. Kemampuannya untuk membaca situasi adalah mengapa dia berhasil tinggal di kamar asrama ini. Atau dia akan lama pindah asrama dan keluar seperti siswa lain di bawah siksaan duo. Di bawah kamar asrama wanita berdiri Henry, menatap Bibi asrama. Serius, Bibi, lihat saja betapa tampannya aku. Tidak mungkin aku orang cabul yang memanfaatkan perempuan. Aku benar-benar hanya mencari seseorang, kata Henry kesal. Bab 1110. Saya tidak peduli. Semua orang di asrama adalah perempuan dan tidak pantas bagi pria sepertimu untuk masuk. Bahkan jika Anda sedang mencari seseorang, panggil dia untuk turun jika kamu membutuhkannya untuk sesuatu. Bibi asrama menolak untuk mundur saat dia menolak Henry. Kalimat serupa telah terbang bolak-balik di antara keduanya.
Henry dipenuhi dengan ketidaksenangan, tetapi dia tidak cukup brengsek untuk menggertak bibi asrama yang hanya melakukan pekerjaannya dengan statusnya. Jadi dia menoleh ke Jasper. Tidak bisakah sekretaris itu membawa kita lagi? Dia adalah orang yang memimpin jalan terakhir kali. Jangan ganggu dia karena masalah pribadi. Aku akan memanggil Tiff untuk turun, kata Jasper, melambai padanya. Saat itu, beberapa siswa laki-laki juga berjalan mendekat dan berdiri di samping gedung asrama dengan mudah. Mereka jelas sedang menunggu pacar mereka dan sejenisnya, dan mereka menatap Jasper dengan rasa ingin tahu. Jasper hendak menelepon ponsel Tiffany ketika serangkaian langkah kaki terdengar dari dalam gedung asrama. Kemudian Jasper melihat Tiffany bergegas mendekat. Dia pergi terlalu cepat dan rambutnya berantakan, jadi dia pasti tidak melihat Jasper di depannya. Pria itu berada di jalannya dan hendak mengatakan sesuatu saat Tiffany langsung menabraknya. Ah! Tiffany berteriak kaget. Dia mendongak untuk melihat Jasper dan air matanya yang mengalir segera mulai jatuh. Dia memanggil Jasper dengan isak tangis dan memeluk pria itu, menangis dalam pelukannya. Jasper tidak tahu apa yang terjadi tetapi alih-alih bertanya sekarang, dia menepuk punggungnya dan menghibur, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku di sini, jangan menangis lagi. Aku akan membuatmu aman, jangan khawatir. Henry juga berjalan dengan langkahnya yang melompat-lompat. Dia segera dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia melihat bahwa Tiffany telah dianiaya. Hei, ada apa, Tiff? Apakah seseorang menggertak Anda? Beritahu kakakmu Henry, aku akan pastikan aku menghajar mereka. Tiffany terisak tetapi mengatupkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya tidak peduli apa yang diminta Jasper dan Henry. Dia tidak ingin menyusahkan keduanya. Sama seperti Henry merasa keluar dari kedalamannya, Mia dan siswa lain berjalan keluar dari gedung asrama. Mereka bertemu dengan pemandangan Tiffany menyeka air matanya di dada Jasper. Yo, dan di sini aku bertanya-tanya mengapa dia bertindak begitu menyedihkan. Siapa yang mengira bahwa dia memiliki seseorang yang menunggunya? Dia pasti bertindak untuknya, kalau begitu. Apa yang saya katakan? Seorang jalang akan selalu menjadi jalang, dia hanya harus membenamkan kepalanya di dada seorang pria bahkan ketika dia menangis. Sangat tidak tahu malu. Mia menyeringai. Saat itu, dua pria tinggi dan lebar berjalan mendekat. Mereka adalah dua orang yang melihat Jasper dan Henry barusan. Kasian, Stan, lihatlah. Itu jalang yang saya bicarakan. Dia jelas-jelas wanita jalang desa miskin yang berasal dari lembah pegunungan namun barang bawaannya penuh dengan pakaian bermerek. Untuk siapa dia pamer? Ya. Dia bahkan mencuri botol esensi saya. Benar-benar tidak tahu malu. Mia memberitahu kedua pria itu. Betul sekali. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri bagaimana gadis tak tahu malu ini sudah berhubungan dengan banyak pria meskipun dia baru beberapa hari di sini. Gadis di samping Mia mengipasi api dan menambahkan. Tatapan kasihan dan Stan langsung berubah ambigu saat mereka menatap Jasper dan Tiffany. Ada berbagai macam sampah di masyarakat tetapi saya tidak percaya orang-orang ini benar-benar ada di kampus kami. Sepertinya aku harus memberitahu pamanku, kata kasihan tenang dengan ekspresi arogan di wajahnya. Ekspresi Jasper menjadi gelap ketika dia mendengar siswa lain berbicara. Jika hal-hal ini bisa terjadi bahkan di depan matanya, maka dia hanya bisa membayangkan betapa sulitnya hari-hari Tiffany di kampus akhir-akhir ini. Namun gadis konyol ini tidak memberitahunya apa-apa. Apa-apaan? Apakah mahasiswa Universitas Hofmon begitu tidak berpendidikan? Semua kosakata mereka hanya terdiri dari selasterius ts dan sampah. Ketika sampai pada pernyataan mengejek seperti itu, orang tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Henry adalah pemilik kata-kata itu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.